Halo semua, pada praktikum acara 5 ini kita akan mempelajari tentang karakterisasi tanaman buah. Karakterisasi merupakan suatu kegiatan dalam konservasi plasma nutfah untuk mengetahui sifat morfologi tanaman yang penting dalam seleksi tetua untuk program pemuliaan tanaman. Tujuan dari praktikum acara 5 ini yaitu mempelajari cara melakukan karakterisasi tanaman buah. Bahan dan alat yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu salah satu jenis tanaman buah dan minimal 2 tanaman, deskriptor tanaman buah, alat ukur seperti jaka sorong, penggaris, dan meteran, alat tulis berupa ballpoint, pensil, penghapus, dan alat dokumentasi kamera. Hal yang perlu diamati dalam praktikum acara 5 ini meliputi karakter kualitatif suatu tanaman seperti warna, tekstur, dan bentuk dari tajuk, batang, ataupun daun tanaman. Sedangkan karakter kuantitatifnya itu berupa diameter batang, panjang daun, ataupun lebar daun. Untuk sifat kualitatif tanaman pada tajuk itu, hal yang perlu diamati ada kepadatan cabang, arah percabangan. Untuk kepadatan cabang, terdapat beberapa jenis, yaitu ada yang jarang sekali, jarang, agak rimbun, ataupun sangat rimbun. Sedangkan pada cabang ini ada monopodial, simpodial, menggarpu, atau dikotom. Pada cabang monopodial ini, batang pokoknya selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar, lebih panjang, dan pertumbuhannya pun lebih cepat dari cabang-cabangnya. Kalau simpodial, batang pokok dengan percabangannya itu sulit dibedakan. Dan perkembangannya, cabang ini menghentikan pertumbuhan dari batang pokok. Artinya, batang pokok dapat skala besar dari cabang-cabangnya. Sedangkan untuk menggarpu atau dikotom, ini percabangannya, setiap bercabang itu menjadi 2 cabang yang sama besar. Yang terakhir itu ada arah percabangan. Itu ada arah percabangan yang jatuh, mengarah horizontal, ataupun mengarah cenderung ke atas. Untuk sifat kualitatif selanjutnya yaitu ada pada batang tanaman. Dalam batang tanaman ini kita dapat melihat sifat kualitatifnya dari permukaan batang ataupun bentuk batang. Jadi pada permukaan batang ini kita dapat melihat ataupun merasakan dari tekstur permukaannya, apakah lembut, beralur kasar, agak kasar, ataupun setengah kasar. Untuk bentuk batang, pada tanaman itu ada yang berbentuk bulat, contohnya pada tanaman bambu, tanaman kelapa. Untuk segitiga, yang berbentuknya segitiga itu pada batang teki. Untuk yang berbentuk segi empat, itu pada batang markisa. Sedangkan Phyllocadia ini jika batangnya itu sangat pipih dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas, contohnya pada cakang. Sedangkan Cladodia ini batangnya itu tumbuh terus dan selalu mengadakan percabangan, contohnya pada tanaman sebangsa kaktus. Sifat kualitatif pada daun tanaman yang perlu diamati itu ada bentuk daun, yang mana bentuk daun ini ada obovet atau bulat telur terbalik, ada ovet atau bulat telur, eliptik atau jorong, dan lanceolate atau yang biasa disebut lancet. Selanjutnya ada bentuk ujung daun yang mana ada round atau membulat, obtuse atau tumpul, acute atau runcing, acuminate atau meruncing, apiculate atau berduri, spatulate atau berspatula. Kemudian ada bentuk pangkal daun yang mana ada oblique atau tidak rata, rounded atau membulat, cuticulate atau meruncing membengkok, dan short liculate meruncing, dan truncate rata. Kemudian pada sifat kualitatif daun ini ada warna juga yang perlu diamati, yaitu warna daun muda dan daun tua, yang mana ada hijau muda, hijau tua, hijau gelap, atau hijau kecoklatan. Juga selain itu ada warna pupus daun, yang mana
bisa hijau muda, hijau kecoklatan, coklat tua, coklat kemerahan, tembaga, ataupun lainnya. Masih pada sifat kualitatif daun, kita juga perlu mengamati permukaan daun, yang mana ada rata, agak bergelombang, ataupun bergelombang. Untuk susunan tulang daun ada menyirip, menjari, melengkung, ataupun sejajar. Selanjutnya juga ada tepi daun, yang mana ada rata, agak bergelombang, ataupun bergelombang. Selain itu, juga ada daging daun yang perlu diamati, yaitu apakah tipis, seperti selaput, seperti kertas, tipis lunak, seperti perkamen, atau berdaging. Nah, sekarang saatnya untuk mencoba mengkarakterisasi tanaman buah. Yang diambil untuk contoh merupakan tanaman buah kelengkeng, di mana pada tanaman ini kepadatan cabangnya itu termasuk rimbun. Kalian bisa lihat ya panahnya, dan untuk cabangnya itu tipenya monopodial, di mana batang pokoknya itu tampak lebih jelas daripada percabangannya. Untuk arah percabangannya cenderung ke atas. Selanjutnya yaitu sifat kualitatif pada batang tanaman pohon kelengkeng. Yang diamati yaitu ada permukaan batang. Permukaan batangnya dapat dilihat yaitu tipenya yaitu kasar. Saat kalian mempraktekannya nanti, kalian bisa melihatnya dan juga merasakannya apakah permukaan batangnya termasuk tipe kasar ataupun tipe yang lainnya. Untuk batangnya dapat dilihat pada gambar yaitu bentuknya seperti membulat gitu. Jadi termasuk tipe yang bulat. Selanjutnya yaitu pada daun tanaman kelengkeng. Kita bisa melihat dari gambar yang telah ditunjuk, untuk bentuk pangkal daunnya itu meruncing, bentuk ujung daun meruncing, dan bentuk daunnya itu eliptik. Kemudian selanjutnya warna daun. Untuk warna daun, pada gambar 1 itu kita bisa melihat sebelah kiri itu warna daun tua, dan sebelah kanannya itu ada warna daun muda, di mana warna daun tuanya hijau dan warna daun mudanya hijau muda. Untuk gambar selanjutnya yaitu ada warna pupus daun. Warna pupus daunnya itu ada warna coklat. Untuk selanjutnya ada susunan tulang daun. Kita bisa lihat ya dari gambar yang telah diperbesar. Ini susunan tulang daunnya itu menyirip. Untuk permukaan daunnya itu rata dan tepi daunnya itu agak bergelombang. Nah, dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa daging daunnya itu seperti kertas. Jadi kalau untuk tipe daging daun seperti kertas ini, kita dapat memastikannya dengan cara menyobek seperti pada video tadi. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mencari 2 jenis tanaman buah dan identifikasikan sifat kualitatif dan kuantitatif tanaman tersebut. Selamat mencoba ya!